Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 bagian nomor 4 ya. Ini masih dalam pembahasan ta'alluq marotib atau ta'alluq tarotub sifat kudrot. Jadi masih dalam pembahasan sifat kudrot, sifat yang wajib di Allah, yaitu sifat kudrot. Artinya Allah maha kuasa. Kudrot itu ya, Allah maha kuasa. Nah, kemarin sudah kita bahas ta'alluq tarotubnya kudrot itu semuanya ada 8. Kalau di sini 6 ini ya, sambil kita perbaiki ya. Jadi semuanya itu ada 8. Maksudnya ta'alluq tarotub itu apa? Urutan. Allah berkuasa kepada makhluknya dari mulai mana urutannya ini ya. Ini berlakunya ke kita ya, ke manusianya nih, ke makhluk. Kalau di Allah mah kekuasaannya tidak ada permulaan, qadim. Allah mah kan begitu ya. Allah maha kuasa, kekuasaannya tidak ada permulaan, tidak ada akhir gitu ya. Cuma ini mah diterapkan kepada kita makhluknya. Nah ini ada urutannya, biar gampang begitu deh ya. Jadi supaya kita lebih memahami perjalanan hidup kita. Dan yang wajib kita yakininya bahwa hidup kita tidak ada yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah gitu ya. Jadi yang harus diyakini secara akidahnya itu, bahwa hidup kita tidak ada yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah. Nah, urutannya dari mana? Gitu ya. Urutannya dari mana? Kemarin nomor 1 apa kemarin? Ta'alluq tarotubnya nomor 1 apa? Belum konsentrasi kayaknya nih. Pikirannya masih ada di rumah, apa pikirannya masih ngitung uang, apa ini ya? Kita bantu pakai kitab ya, supaya lebih gampang ya. Kalau nggak pakai kitab tambah aur-auran ini ngajinya ya. Nah, makanya dibantu sama kitab ya. Pelan-pelan. Sifat kudrot artinya Allah kuasa. Nah gitu ya. Kita wajib percaya bahwa tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Manusia ada yang berkuasa nggak? Manusia ada nggak yang berkuasa? Ada. Kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah sama apa beda? Nah beda ya. Prabowo berkuasa, tapi kekuasaan presidennya dibatasi waktu. Kalau manusia begitu, hanya 5 tahun. Kalau mau diperpanjang nyalon lagi 5 tahun lagi. Kalau udah 2 periode nggak bisa. Allah begitu enggak? Enggak. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah berkuasa selamanya. Manusia berkuasa, tapi kekuasaannya dibatasi tempat. Kalau manusia mah, Prabowo presiden Indonesia berkuasa di Indonesia. Tapi kalau Prabowo-nya lagi di Singapura, berkuasa nggak di Singapura? Enggak, karena bukan negaranya. Tapi kalau Allah, lillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan kekuasaan Allah itu di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, di semuanya. Tidak terbatas oleh tempat. Nah itu perbedaan gitu ya. Nah itu memahami dari sifat kudrot. Kemudian yang kedua, hidup kita tidak ada yang bisa keluar dari genggaman kudrot Allah. Nah, ini harus diyakini gitu ya. Tidak ada satupun kita yang bisa keluar dari kudrot Allah, dari kekuasaan Allah, nggak bisa. Semua kita di bawah genggaman kekuasaan Allah. Nggak ada yang bisa kita ngelawan takdir Allah, keluar dari kudrot Allah, nggak bisa kita ya, nggak bisa. Hidup kita hanya mengikuti kudrot, takdir, ketentuan Allah. Udah. Pengen banget ngaji, kalau Allah tidak mentakdirkan nggak nyampe.
Ada juga males banget ngaji, males, mana gerimis, mana malam, males banget. Tapi kalau kata Allah nyampe. Pengen banget anak kawin sama kiai, sama santri yang jago ngaji, pengen banget anak kita. Tapi kalau kata Allah enggak. Gak bisa kita ngelawan kudrat Allah, gak bisa. Pengen banget dagangan kita terame, warung kita terame, tapi kalau kata Allah sepi. Gak bisa gitu. Sakit, pengen banget sembuh, berobat ke sini ke sono kemana-mana berobat, tapi kalau kata Allah sakit aja, sakit. Gak bisa kita ngelawan kudrat Allah, gak bisa kita ngelawan ketetapan takdir kekuasaan Allah. Itu pelajarannya begitu tuh ya. Pengen banget anak kita soleh, nurut, baik, tapi kalau kata Allah badar. Gak bisa kita ngelawannya. Dia pemahaman dari kudratnya, garis besarnya seperti itu, yang harus kita yakini, yang harus kita pahaminya ya. Nah, lanjutin lagi pelan-pelan. Kemudian urutan kekuasaan Allah itu ta'alluq taratub, berarti ya urutan kekuasaan Allah itu 8. Ada 8 tingkat, ada 8 fase begitu ya. Nah, dari mana ke mana? Nah, itu ya. Halaman 40 itu ya. Halaman 40 nomor berapa itu? Dari mulai mana? Ta'alluq taratub, marotib ya. Ta'alluq marotibnya halaman 40 dari mulai mana? C itu ya. Nah, sambil kita lihat kitabnya ya. Halaman 40 dari mulai C, ta'alluq marotib. Semuanya ada berapa ta'alluq marotibnya? 8. Kalau di situ 6. Nah, kita benerin. Nomor 1 apa? Suluhi qadim. Suluhi qadim itu artinya Allah sudah berkuasa dari dulu dan tidak ada permulaan. Suluhi qadim itu begitu ya. Kalau manusia berkuasa ada permulaannya enggak? Manusia berkuasa ada permulaannya enggak kekuasaannya? Dari mulai kapan? Dari mulai dilantik ya. Prabowo berkuasa jadi presiden dari mulai kapan? Dari mulai dilantik. Ini sekarang udah 1 tahun nih Prabowo berarti ya. Ada permulaannya. RT berkuasa ada permulaannya. Dari kapan dia dipilih, ditentuin, dilantik jadi RT ada. Kalau Allah enggak ada permulaannya. Namanya suluhi qadim. Udah dari dulu enggak ada permulaan. Itu ya. Nomor 2 apa? Nah itu ya nomor 3 ya. Itu salah nulis. Nomor 2 itu nomor 3, qabdoh awal. Apa itu qabdoh awal? Kekuasaan Allah menulis semua yang akan ditakdirkan di Lauhi Mahfuz. Qabdoh awal itu ya. Kekuasaan Allah menulis, mencatat semua yang akan terjadi, menyusun di Lauhi Mahfuz. Itu ya. Qabdoh awal itu ya. Jadi sebelum kita diciptakan, ini kemarin udah kita bahas ya, kayak sutradara, produser mau bikin film, sebelum syuting pasti bikin skenarionya dulu, alur ceritanya dulu. Nah, qabdoh awal adalah alur cerita yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz untuk kita. Ditulis semua sama Allah, disusun semua sama Allah. Allah mau bikin manusia berapa miliar, mau bikin semut berapa triliun, mau bikin semuanya, bikin air, semuanya ditulis sama Allah. Rinci, detil. Mau bikin perempuan berapa, lelaki berapa, si fulan nikahnya sama siapa, umurnya berapa, rezekinya, semua ditulis. Bahkan matinya kapan, matinya lagi apa, udah mati ditulis juga. Nanti ke sorga apa ke neraka, semuanya udah ada catatannya di Lauhi Mahfuz. Jadi sekarang kita di dunia hanya menjalani semua rencana, skenario yang telah Allah tetapkan di Lauhi Mahfuz. Qabdoh awal itu ya. Itu Allah dengan kekuasaannya itu menyusun semuanya. Ada enggak sekarang kita hidup di dunia ada yang keluar dari catatan kita di Lauh Mahfuz? Ada enggak? Enggak ada. Yakini ya, enggak ada.
Ini kita ngaji nih malam ini, jumlahnya berapa, tulisannya udah ada. Yang ngaji malam Jumat ini ibu-ibu ada sekian, tulisannya ada. Bajunya warna ini, kerudungnya warna ini, duduknya ada yang di sini, yang bawa buku segini, yang ngedengerin segini, yang nulis semuanya ada. Ada catatannya. Ntar abis ngaji kita mau ngapain, catatannya udah ada. Semuanya sudah ada. Sekarang kita hidup hanya menjalani skenario Allah. Kayak seorang artis ketika syuting, dia syuting cuman ngebaca teks alur cerita yang dibikin oleh penulis sama sutradara. Udah, tinggal syuting doang. Bisa nggak seorang artis ngelawan dari skenario yang udah dibuat? Bisa nggak? Kalau ngelawan diapain? Pecat sama sutradara. Di skenarionya begini, dia malah begini. Wah udah itu, artis model kayak begitu mah nggak lama, nggak bisa diatur nih artis nih, ganti aja ganti, nyari yang lain. Manusia juga sama. Dikasih musibah kagak sabar, dikasih takdir kagak nerima, diancam itu sama Allah ya. Malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai fal yahruj minad dunya wal yajtahid robban siwai. Siapa orang, kata Allah, yang tidak ridho atas ketetapanku, yang tidak sabar atas ujianku, udah aja keluar dari muka bumiku, cari lagi Tuhan selain aku. Diusir kita sama Allah. Hidup gini-gini amat ya Allah, gitu misalnya. Udah badan sakit, laki kagak mau gawe, anak bader banget ya Allah, gitu. Gini amat hidup, gitu ya kita tuh. Suka kagak sabar ketika mendapat ujian, musibah. Pengen teh anak kawinnya sama yang udah kerja, yang udah mapan. Ini kenapa kawin anak kita jadi sama dia? Nah gitu ya. Itu kan takdir ya. Kita nggak nerima tuh atas takdir itu. Kata Allah, udah keluar aja, keluar dari muka bumiku. Cari lagi dah Tuhan selain aku. Diusir kita sama Allah. Gak bisa kita ngelawan takdir Allah, gak bisa. Keluar dari skenario Allah, gak bisa. Sebagaimana tadi seorang artis, macem-macem dia kagak nurut sama cerita yang udah dibikin, diganti sama artis lain dia. Kalau main film mah gampang, dipecat dari PH ini, nyari PH yang lain. Banyak PH film sekarang mah. Tapi kalau Allah yang mecat, kita mau pindah kemana ya? Kalau Allah ngusir nih dari muka bumi ini, kita mau pindah kemana? Allah ngusir nih dari muka bumi ini, kita mau pindah ke bumi mana? Emang ada muka bumi yang di situ Tuhannya bukan Allah? Kan kagak ada. Itu keras banget Allah ngancam ke kita ya, urusan kudrat nih, urusan takdir. Jadi kita hidup itu hanya menjalani skenario Allah. Udah ikutin aja udah. Apa yang ada ikutin aja udah, karena itu yang terbaik. Semua takdir yang Allah berikan itu yang ikutin aja udah, jangan dilawan. Karena itu pasti yang terbaik. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang aku ciptakan sia-sia, kata Allah, enggak ada. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jangan kau kira aku bikin sesuatu itu hanya bercanda, iseng-iseng. Enggak ada, Allah mah kayak begitu, kata Allah. Semuanya mengandung hikmah, semuanya menjadi kebaikan buat kamu, asal kamu nerima atas semua takdir yang Allah berikan, gitu. Ya, qabdoh awal, semua sudah direncanakan sebelum kita diciptakan. Udah rapih di Lauh Mahfuz. Nomor 3 apa? Nah, nomor 2 ya. Nomor 3, nomor 2. Apa itu tanjiji hadis awal? Yaitu pelaksanaan, perwujudan, eksekusi dari apa yang tadi sudah ditulis di Lauh Mahfuz, itu ya. Tanjiji hadis awal mah ya. Yang akan terjadi habis ngaji kita tahu apa kagak? Enggak. Catatannya di Lauh Mahfuz ada enggak? Nah, begitu Allah mau wujudkan, yang direncanain udah ada nih, ditulis di Lauh Mahfuz. Abis ngaji mau apa? Beres ngaji,
Nah, begitu apa yang ditulis terjadi, itu namanya tanjiji hadis awal, prosesnya. Pewujudan dari rencana di Lauh Mahfuz namanya tanjiji hadis awal. Pertanyaannya, proses Allah mewujudkan dari rencananya itu bagaimana? Itu di situ ayatnya. Wa iza qada amrong fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Prosesnya, ketika Allah akan mewujudkan sesuatu dari perencanaannya di Lauh Mahfuz, bagi Allah hanya cukup mengatakan kun. Ini pahami sama kita ya. Jadi proses Allah ingin mewujudkan sesuatu yang sudah direncanakan ditulis di Lauh Mahfuz, buat Allah mah hanya dengan bilang kun. Kun itu artinya apa? Jadilah. Setelah Allah bilang kun, apa yang terjadi? Fayakun. Maka itu terjadi. Habis ngaji nih, ntar tulisannya di Lauh Mahfuz, kita misalnya makan, kita misalnya tidur, kita misalnya apa, itu kan ada semua tuh, rencananya tulisannya ada semua. Itu begitu kita tidur Allah kun, kita makan kun. Jadi terus aja begitu Allah tuh kun, terus aja begitu. Jangan jauh-jauh. Ibu-ibu tahu nggak apa yang mau saya omongin setelah ini, tahu nggak? Tapi tulisannya ada nggak di Lauh Mahfuz? Ada. Jadi Allah kun, saya ngomong A, B, terus ini teh ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Bukan saya yang bisa, bukan saya yang enggak. Ini teh ngikutin apa yang udah Allah rencanain di Lauh Mahfuz. Ini proses begini namanya tanjiji hadis awal. Kemudian pelajarannya dari sini, betapa bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang lama. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah cukup bilang kun, nggak pakai lama. Hanya antara huruf kaf dan nun. Secepat itu proses Allah. Ibu-ibu kalau pengen makan sama sayur asam, prosesnya lama nggak? Waduh. Kita nih ya, kalau pengen makan sama sayur asam, terus sambal terasi, lalapnya apa? Jengkol muda, sama goreng peda, nasinya panas, kan gitu ya, sama kerupuk. Ini habis ngaji nih, ntar kita ya ngelamun pengen makan kayak begitu ya. Itu proses sampai kita makan dari mulai proses awal sampai makan lama nggak? Lama kita, ya Allah, bisa sejam itu ya nyiapin yang barusan ya. Belum ke warung sayur dulu. Ada nggak yang buka malam-malam? Pondok Gede kan? Mau nggak mau ke Pondok Gede kita ya. Mana gerimis ya. Pondok Gede dulu, belanja dulu, nyangin dulu. Lama kita mah. Untuk mewujudkan sesuatu kita mah lama. Tapi Allah nggak begitu. Allah cukup bilang kun, jadi. Kun, jadi. Secepat itu ya. Ada nggak sedetik itu kalau kita ngomong kun? Ada nggak sedetik? Sedetik ada ya? Kun, kap, nun doang kan ya? Ada sedetik ya? Ya. Segitu ya, kurang sedetik juga ya. Pertanyaannya, ada nggak kejadian Allah yang terjadi dalam sedetik? Ada nggak? Apaan? Kan ini proses Allah cepet banget ya. Asal Allah bilang kun, jadi kan begitu ya Allah mah ya. Pertanyaannya sekarang, ada nggak sesuatu yang terjadi prosesnya secepat bilang kun? Ada nggak? Yang kita rasain dah gitu ya. Ada nggak? Yang prosesnya secepat kun, sedetik dah, ada nggak? Napas. Nah, bener. Napas. Narik napas, ada nggak sedetik? Sedetik ada nggak narik napas? Ini kan napas kita yang beginiin, narik keluarin, narik lagi, kan Allah ini semuanya ya. Dan ada rencananya semua. Setiap helaan napas kita kan ini di bawah kunnya Allah, berarti kan itu ya. Napas. Tapi yang paling detailnya, masalah proses ini kisahnya ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Kan disayembarakan sama Nabi Sulaiman ya. Siapa yang bisa mindahin istana Ratu Balkis ke sini? Ayo silahkan.
Jin Ifrit berdiri. Apa kata Jin Ifrit? Saya bisa wahai Rasul, wahai Nabiku Sulaiman. Bagaimana kamu caranya? Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, maka keraton Ratu Balkis sudah ada di sini, di singgasanamu. Apakah Nabi Sulaiman? Kelamaan segitu, kata Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kan duduk di bangku, sebelum berdiri itu udah ada kelamaan. Ada lagi yang lain bilang begini, kelamaan. Sampai yang terakhir bilang, saya sanggup wahai Rasul, aku pindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum engkau mengedipkan mata. Itu di Qurannya kan begitu ya. Sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Kira-kira kalau kita ngedipin mata berapa lama? Sedetik enggak ya? Enggak. Begitu Nabi Sulaiman ngedip, kerajaan Ratu Balkis sudah berpindah di istana Nabi Sulaiman. Itulah contoh konkret betapa eksekusi proses Allah mewujudkan sesuatu itu secepat itu. Bayangin, Ratu Balkis itu kan jauh banget tempatnya dengan kerajaan Nabi Sulaiman, tapi bisa dipindahin hanya sekedip mata. Inilah kekuasaan Allah. Allah kalau udah berkehendak gak ada yang susah. Orang kaya raya mau dibikin miskin gak pakai bulan-bulan buat Allah. Hari itu juga miskin, detik itu juga miskin, menit itu juga kalau kata Allah miskin, gampang buat Allah. Sebaliknya, orang miskin mau dibikin kaya gak usah berbulan-bulan bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, hari itu pun orang miskin bisa jadi orang kaya. Orang sakit bertahun-tahun, kalau kata Allah sembuh gak pakai tahun-tahunan lagi, detik itu juga sembuh. Itulah kekuasaan Allah. Jadi keyakinan buat kita, supaya nguatin iman kita, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang prosesnya gak makan waktu lama. Maka dengan ini mudah-mudahan kita jadi semakin yakin. Iya, Allah kalau udah berkehendak cukup bilang kun. Ya. Terus nomor 4 apa? Nah, nomor 4-nya terbalik. Nomor 5, nomor 4. Nah, diperbaiki ya. Nomor 4 itu adalah nomor 5. Apa itu nomor 5? Qobdo Sani. Apa itu Qobdo Sani? Itu penjelasannya juga salah nulis juga ya. Saya lurusin aja. Qobdo Sani itu adalah ketika manusia sekarang berada di alam dunia. Nah ini nih. Ini ya. Keberadaan kita di dunia sekarang ini namanya Qobdo Sani. Ini adanya kita di dunia nih, Qobdo Sani ya. Pertama, Allah susun di Lauh Mahfuz apa yang akan terjadi kepada kita. Disusun di Lauh Mahfuz namanya Qobdo awal. Ya. Setelah disusun di Lauh Mahfuz, kemudian Allah proses, Allah wujudkan. Proses itu namanya tanjiji hadis awal. Setelah diwujudkan, kemudian kita sekarang ada di alam dunia. Alam dunia ini namanya Qobdo Sani. Jadi sekarang kita ini lagi ada di Qobdo Sani. Pertanyaannya, untuk apa Allah menciptakan kita ke alam dunia? Nah itu pertanyaan itu ya. Ini secara tauhidnya ya. Untuk apa Allah menciptakan kita ke alam dunia? Itu dijelaskan dalam satu ayat, Allazi, surat Al-Muluk ya, Tabarok ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Jadi paham sekarang Maya, ibu-ibu ya. Jadi hidup kita di dunia teh lagi diapain? Diuji. Ya, awas nih. Ini kalau nggak paham ini bahaya soalnya. Karena ada orang hidup di dunia pengen senang. Ada orang hidup di dunia ini sekarang ngedoanya pengen hidup senang. Bahkan jadi peribahasa ya. Kalau kita nih orang tua ya,
Kalau orang tua nih, nyari laki, nyari bini harus yang bisa diajak hidup. Itu ya, kita suka ada peribahasa gitu kan orang tua ya, ke anak kita kan ya. Lu ntar kalau nyari jodoh, nyari laki apa nyari bini yang mau diajak hidup. Ya. Suka begitu, ada bahasa orang tua begitu kan ya. Soalnya lu nyari laki, nyari bini yang bisa diajak hidup. Ini sebelum ngaji, kita sebelum ngaji itu mah ya. Kita dulu begitu ngomongnya sebelum ngaji ya. Sekarang kita benerin nih, udah ngaji mah. Jangan sampai salah lagi ngasih nasihat ke anak. Harus yang bisa diajak senang. Tapi kebanyakan ini mah yang bisa diajak susah. Gitu kan orang tua ya. Nyari laki, nyari bini yang bisa diajak susah. Kenapa ngomongnya begitu orang tua kita? Karena diajak senang mah gak usah diomongin. Siapa yang gak bisa diajak senang hidup ya? Semua bisa gitu ya. Yang susah mah nyari orang hidup diajak susah. Nah itu yang susah mah. Nyari orang, nyari jodoh, nyari pendamping hidup yang bisa kita ajak susah. Nah itu. Diajak senang mah gak usah diajarin. Semua orang bisa hidup senang mah. Tapi hidup susah ini yang kadang rumah tangga ancur-ancuran kalau sudah kehidupannya mulai susah, ekonominya mulai kolep. Itu yang paling berat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan itu ya. Kalau lagi banyak duit, badan sehat, usaha lancar, nggak usah diomongin itu mah ya. Semua bisa begitu mah ya. Kecuali yang lupa daratan. Lagi senang, lagi sukses, lupa daratan, lupa diri, akhirnya melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Nah, itu mah beda lagi gitu mah ya. Biasanya kalau lelaki kalau udah begitu ngapain? Kalau udah usahanya maju, duitnya, biasanya laki begitu ya. Asal udah senang udah ini, waduh, belagu gitu ya. Kawin lagi dia ya. Biasanya gitu ya. Lelaki ya. Kalau perempuan, kalau hidupnya udah senang, udah banyak duit, udah berkecukupan, biasanya apa kalau perempuan? Gak peduli laki udah ya, bodoh amat. Gua gak bisa nyari duit, nanti duit gue banyak gitu ya. Nah ini ya, kadang ada orang yang hidup di dunia ngedoanya mintanya senang. Ini harus kita lurusin. Kan kata Quran surat Al-Muluk tadi, dunia ini tempat ujian. Ingetin nih, ini Quran yang bilang bahwa kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk diuji. Kira-kira ada nggak orang diuji senang? Orang lagi diuji senang, ada nggak? Ada. Oh iya. Ya itu mah ya. Model-model kayak kita mah namanya ngadepin ujian, pusing, stres. Kita mah kan gitu ya. Puyeng kayak anak-anak kita kalau mau ujian akhir nasional, UAS, apa lagi tuh? UN, ujian nasional ya. Kalau UAS apa UAS? Ustadz Abdul Somad. UAS ya. Kalau UAS Ustadz Adi Hidayat itu mah ya. Kalau ujian nasional mah UN. Lihat anak-anak kita tuh kalau mau UN stres. Ya Allah, stres dia. Besok nih mau UN ya, itu malamnya. Waduh, stres anak kita. Gak ada ceritanya orang diuji senang, gak ada. Stres. Waduh, berat. Udah kemana aja pikiran deh ya. Namanya mau diuji kan gitu ya. Sama lah kayak yang nyalon pengen masuk polisi. Kan ada ujian tuh, ada pengetesan ya. Emang pada tenang tidur itu orang kalau mau diuji? Nggak ada ya. Besok mau tes ini pak, mau doain pak. Bahkan kalau bisa dia malamnya juga tahajud kan ya, supaya lancar, lulus kan gitu ya. Namanya mau menghadapi ujian. Jadi salah kalau kita di dunia ngedoa pengen hidup senang. Nggak ketemu. Orang mau diuji kok nyari senang. Terus apa? Kalau diuji mintanya bukan senang, tapi harusnya kita mintanya apa? Kalau mau ujian, mau diuji ya, mintanya ke Allah supaya dikasih apa? Iya, itu mah betul ya, kelancaran bisa gitu ya. Bukan senang.
Nggak tepat kalau minta senang mah ya. Yang paling tepat kalau kita mau menghadapi ujian, minta ke Allah, ngedoanya pengen dikasih apa? Tenang. Ya, bukan senang tapi tenang. Tenang. Beda nggak senang sama tenang? Jauh beda banget. Setiap tenang pasti senang, tapi tidak setiap senang itu tenang, enggak. Tapi kalau orang tenang pasti senang. Tapi enggak setiap orang yang udah senang hidupnya enggak. Kata kita, orang senang itu siapa? Kata kita. Yang disebut orang senang itu siapa? Orang yang banyak duit, kata kita kan ya. Senang banget ya hidupnya, gitu ya. Karena duitnya banyak, rumahnya 3 tingkat, mobilnya, kata kita kan gitu ya. Coba samperin tuh yang kata kita dia senang, samperin sama kita. Main dah kita ke rumahnya. Pak, enak amat hidup kayak bapak, kayaknya senang banget gitu ya. Apa jawaban dia? Boro-boro. Kata dia begitu pasti. Boro-boro, saya lagi puyeng ini. Puyeng apa Pak? Tagihan saya tiap bulan 30 juta. Cicilan mobil lah, wah gitu ya. Lebih berat dia, lebih tersiksa dia. Yang bandanya lebih banyak dari kita. Kita paling gede-gedenya utang sebulan berapa sih kita mah ya? Bahkan ada yang gak punya utang kita mah kan ya. Udah tenang banget kan kita mah ya, gak punya utang mah ya. Yang punya utang rada gak tenang gitu mah ya. Tapi iya maksudnya kalau yang udah gak punya utang kan tenang banget ya. Atau kita punya utang terus utang kita dilunasin, tenang gak? Kan begitu ya. Tenang banget gitu ya. Tenang. Kalau udah tenang begitu hidup senang gak? Senang gitu ya. Tapi yang kata kita senang hidupnya belum tentu tenang ya. Sama ketika diuji, yang dicari bukan senang. Orang mau diuji kok minta senang, minta tenang. Mudah-mudahan kalau udah tenang mah nanti ngisi ujiannya bisa. Namanya juga udah tenang, kan begitu ya. Dengan ketenangan mah mudah-mudahan kita bisa menghadapi, menjalani setiap ujian-ujian dari Allah. Namanya juga udah tenang. Maka mintanya diberi ketenangan. Gimana supaya kita dapat ketenangan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang. Oh itu ternyata. Kenapa kita nggak pernah tenang-tenang? Karena kita hidup jarang zikir. Suka zikir nggak ibu-ibu? Kapan zikirnya? Sewaktu-waktu. Gimana zikirnya? Enggak, gimana zikirnya? Kalau ibu-ibu suka zikir, zikirnya gimana? Zikir itu apa? Puyeng dah. Puyeng. Jadi ngomong mah kita suka zikir, tapi ditanya zikir kagak ngerti, kan gak nyambung. Berarti selama ini zikir apa kagak, kan begitu ya. Puyeng, makanya kita susah mendapatkan ketenangan. Dikit-dikit hidup kita mah panik, ada masalah dikit panik, ada ujian panik mulu kita mah jadinya teh ya. Jarang banget kita dikasih ketenangan. Ya beda lagi ya. Jangankan lagi dikasih musibah, kita nih ibu-ibu nih, entar nih pulang haji, tiba-tiba ada yang nganterin ke rumah kita nih ya, pulang haji, tiba-tiba ada yang nganterin duit sekoper. Jangan amin dulu. Ini ceritanya belum beres. Ada yang nganterin duit sekoper. Isinya berapa sekoper? 2 miliar lah ya. 2 miliar, sekoper duit 2 miliar. Dikasih aja ini mah. Ini pokoknya buat ibu, saya ketitipan dari hamba Allah, suruh nganterin ke rumah ibu. Udah pokoknya mah ini, tolong diterima. Kira-kira kita nerima duit sekoper 2 miliar, tenang kagak? Kagak. Begitu kopernya dibuka, merahan semua kan ya. Kemarin kita ngelihat presiden ngumumin ya, yang ngambil itu berapa triliun itu. Walah itu duit segini semusola ya. Wah apalagi kita ngeliat duit segitu mah ya. Ini mah sekoper aja lah. Sekoper begitu dibuka merah semua 2 miliar. Badan kita ngegetar. Ngegetar kita ngeliat duit begitu ya.
ngegetar, pokoknya ngegetar ya. Ngelihat duit banyak gitu kita nggak biasa kan ya. Kita paling 1 juta 10 juta kan begitu ya. Ini udah 2 M. Enggak tenang. Jangankan dikasih ujian musibah yang pahit, kadang dikasih nikmat yang banyak ya enggak tenang, hidupnya enggak tenang. Coba itu duit mau diapain itu pulang haji? Bingung ya. Ditaruh di rumah takut ada rampok kan begitu ya. Dibawa-bawa jadi kagak tidur kita tuh ya. Ayo aja ngekepin duit di koper sampai subuh kan itu ya. Mau tidur takut, enggak tenang. Jadi jangankan musibah, kita dikasih nikmat aja kadang kagak tenang. Atau nih, ibu-ibu suaminya ganteng banget. Suami ibu-ibu nih, punya suami ganteng banget. Suami yang lamanya meninggal. Yang lama meninggal nih ceritanya ya. Akhirnya ada berondong ganteng banget itu ya. Mana kaya mana ganteng. Mau tuh kawin sama janda kayak ibu misalnya gitu ya. Ganteng banget itu suami. Mana mancung, mana putih, mana gagah dah. Kira-kira punya suami ganteng tenang gak? Warung dikit diintip. Waduh, digodain kan ya sama tetangga kan itu ya. Jalan-jalan pagi-pagi hari Minggu, olahraga pagi-pagi nggak tenang, lirik sana lirik takut ada yang ngeliatin apa ya, nggak tenang. Kita dikasih nikmatnya emang nggak tenang. Di dunia mah nggak ada yang membuat tenang. Apa yang bisa bikin tenang kita? Zikir ya. Cuman masalahnya kita zikirnya aja belum ngerti. Masalahnya kan gitu ya. Makanya kita nggak pernah mendapat ketenangan. Hidup kita jangankan dikasih musibah, kadang dikasih nikmat aja nggak tenang kita mah. Gara-gara kitanya nggak bisa zikir. Lagi masak aja kompor meleduk, panik kita mah ya. Iya lagi masak aja kan, tiba-tiba panik kita mah. Nggak ada tenang-tenangnya kita mah. Lagi naik motor nih ada kucing lewat, panik kita mah ya. Mau narik rem malah ngegas kan gitu ya. Panik mulu hidup kita mah, panik mulu karena nggak pernah zikir. Zikir itu gampangnya apa? Ingat sama Allah. Orang kalau kagak zikir, kalau lagi jalan nih kakinya ketajong, kena batu, apa yang diomongin? Orang yang nggak biasa zikir, kakinya lagi jalan kesandung ya. Itu mulutnya refleks ngomong apa? Macam-macam ya. Ada yang punya lakinya diomongin ya. Apa aja gitu ya. Tapi kalau orang yang refleks suka zikir, gak begitu omongannya. Astagfirullah kan gitu ya. Ya kalau yang biasa zikir makan gitu ya, lebih tenang. Tapi yang kagak pernah zikir mah apa aja diomongin udah ya. Udah parah dah kalau nggak zikir mah. Jadi zikir itu hati selalu ingat kepada Allah, lisan selalu menyebut nama Allah. Kan begitu zikir tuh ya. Paling gampang secara garis besar zikir tuh ada 3 yang udah dijelasin ya, tahu bulan kapan dah. Dan pasti ibu-ibunya juga lupa kan itu ya. Gak apa-apa. Ada 3 zikir tuh ya. Zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Zikir make lisan, zikir make badan, dan zikir make hati. Paling gak gitu ya. Supaya kita hidup tenang, kita harus bisa zikir. Sebelum kita zikir harus tahu dulu ilmu zikir. Apa ilmu zikir? Paling tidak pahami zikir itu ada 3. Zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Kalau zikir lisan, lisannya yang zikir. Kalau zikir abdan, badannya yang zikir. Kalau zikir jinan, hatinya yang zikir. Apa itu zikir lisan? Zikir yang pakai lisan kayak apa? Contohnya kayak apa? Ibu-ibu suka zikir pakai lisan nggak? Ya, kayak apa contohnya? Baca tasbih, ya. Baca tasbih itu gimana? Subhanallah, baca tasbih ya. Atau baca Alhamdulillah itu kalimat apa? Tahmid. Ya. Alhamdulillah kalimat tahmid. Atau Allahu Akbar. Kalimat apa? Takbir. Atau baca sholawat. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau baca Quran. Zikir lisan juga ya. Atau baca doa, termasuk zikir lisan juga doa. Dan banyak-banyak lagi zikir lisan mah ya. Banyak dah. Baca Asmaul Husna 99 itu zikir lisan semua.
Kalau kita wiridin, banyak dah. Banyak zikir lisan banyak. Tapi dari kebanyakan zikir lisan itu yang paling utama afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari sekian banyak zikir lisan yang paling afdol mah baca la ilaha illallah. Disebutnya kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Disebut lagi kalimat apa? Kalimat tahlil. Ya, tahlilan la ilaha illallah itu ya. Disebut lagi kalimat apa? Thayyibah. Yang tadi kita baca sebelum ngaji. La ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Itu nama dari la ilaha illallah. Bisa disebut kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat thayyibah. Itulah seabdol-abdolnya zikir baca la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Kenapa la ilaha illallah paling abdolnya zikir? Karena kata Nabi, siapa orang yang akhir hayatnya bisa membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah ini kenapa la ilaha illallah jadi paling abdol? Karena kalau ada orang ketika sakarat bisa ngebaca la ilaha illallah, dijamin orang itu pasti masuk surga. Makanya kalau ada yang lagi sakarat harus ditalkinin, dibisikin di kupingnya la ilaha illallah. Jangan ditinggal kalau lagi sekarat ya. Bisikin la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia bisa ngikutin sampai napas yang terakhir. Bacain la ilaha. Jangan yang lain, jangan ya. Jangan istighfar, jangan sholawat, jangan. Kalau yang sekarat mau udah aja. Kalau la ilaha illallah terasa berat mulutnya, jangan la ilaha, Allahnya aja. Allah, bisikin di kiri dan di kanan, 2 orang bisikin. Kalau udah berat kelihatannya ya, Allah aja, Allah. Jangan yang lain, jangan kalimat-kalimat lain, jangan ya, jangan. Apalagi nyebut mah bahaya ya. Nyebut bahaya itu ya. Nanti kalau udah keberatan jadi tinggal butnya doang dia sebutin. La ilaha illallah aja ya. Supaya mudah-mudahan mulutnya nggak ngomong juga, hatinya ngikutin. Mudah-mudahan begitu ya. Itu kenapa la ilaha illallah menjadi zikir paling utama. Itu ya. Kemudian yang kedua, zikir apa tadi? Zikir abdan. Yang ketiga zikir jinan. Sampai nomor 1 dulu. Nanti kita lanjutkan zikir abdan dan zikir jinan. Mudah-mudahan